Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tombak Nusantara. Masih bersama saya, Cak Busopo. Saya tak Usman dan ada Cak Irfan juga. Ya, sebelum kita mulai Ya, jangan lupa di subscribe dulu, ya betul. di like. Dukungannya ya sebagai uang parkir. Hah? Uang parkir? Uang parkir. Siapa ya parkir bisa? Tak apa lagi. Oh ya wes dan. Tidak, ini bisa apa ya? Tidak apa ya? Oh ini kawan. Nanti uangnya. Merat. Merah. Iya, sambil gawe ya mas. Sangat meresahkan. Ini lho Cak. Preman bacoa. Omong-omongan yo karo rokokan. Iya. Bilang tidak. Ini sudah nih bahasa ya. Ya ini kita minta maaf dulu sama subscriber sama dulur-dulur ini, kita kok lambat bikin video. Nah ini dalam masa pembuatan ruangan edukasi lah, Ruang edukasi. ruang edukasi. Jadi di sini nanti juga disediakan sebuah apa ya, museum kecil, kecilan aja yang penting lengkap sama untuk podcast berikutnya di Tombak Nusantara. Iya. Ini ngomong-ngomong, anak sing takut. Ono sing takok. Iya. Jadi gara-gara sing winginane gitu. Ya, kenapa? Gara-gara sing ono terus. Terus gerak itu. Ah, Oh iya. Duplikannya itu tuh sih mas. Duplikannya. Angsal nopo nih gula namine nih. Niku harusnya pun sik. Lu. Kak. Apa iki terus? Wah, tuh. Wes kumat wis. Iki. Apa iki? Sumbung ya ora. Pertanyaannya apa? benar kita ya. Iki tekot sok. Tok yo. Cak tutorial menggerakkan keris jarak jauh. Tutorial menggerakkan keris jarak jauh. Yo. Jadi ini dari yang edisi kemarin lusa ya. Nah, Sebelum pameran ada yang menggerakkan keris itu yang memang di setting seperti itu, tapi memang belum dikasih tahu caranya ya. belum. Yo. Ada lagi pertanyaannya. Iya. Nah, sama di link video pertama Cak. Video pertama itu Nagalio. Video pertama ini masih takut Cak. Ada yang tanya. Kalau kemerdekaan Nagaliong ada kodamnya gak ya? Terima kasih dari Gusdika. Gusdika Rahayu seluruh di sana. Semoga sehat selalu, dan buat semua yang nonton ini juga saya doakan agar sehat selalu dan banyak rezekinya. Pertanyaan dari Gusdika tadi, kalau Nagaliong kemerdekaan apakah ada kodamnya? Soal kemerdekaan itu kita nggak lihat hanya dari dapurnya aja. Nanti kita juga akan bahas soal dapur nanti mas ya. Kita akan edukasi lagi yang lebih, pembahasan soal dapur dengan guyon ya. Iya. Akhirnya sih ngomong ya. Iya. Kan guyon aja. Kan guyon terus dunia opo tutaran. Dikilingannya oleh protes gini gitu. Protes ya Pak. Akan guyon. Wah, edukasinya kurang jadi. Edukasinya kurang. Memang kita nggak mengedukasi sama sekali. Ini konten ini bener-bener nggak pro. Ya kita selipkan lah antara edukasi dan guyonan biar ya, jangan seperti sekolahan lah. Kita bukan sekolah lagi, kita orang dewasa yang patut diapresiasi kemanusiaannya. Kembali lagi ke tadi soal dapur Nagaliong ya. Nagaliong. Kalau kemerdekaan itu saya rasa ini sebuah era atau tangguh gitu. Jadi mau keris dapur apa aja, selama itu kemerdekaan yang dibahas itu, kemerdekaan adalah keris yang dibuat atau diciptakan setelah kemerdekaan. Balik lana materi pertama. Ya, setelah kemerdekaan. Nggak apa-apa kita bahas lagi. Ya. Dan keris sebelum-sebelumnya itu sudah bukan kemerdekaan. Ada Kanoman, ada keris sepuh ori atau bilangnya orang-orang, atau sepuh tengah,
macam-macam, jenisnya macam-macam. Tanggungnya pun berbeda-beda. Ada yang mojo, tubanan, sendiri-sendiri ya. Dan untuk hal perkodaman, kodam ini, Kodamu korong itu. korem benek. Bilane, nek memang kita butuh sebuah pertolongan ya, memang harus ke kodam atau ke koramil atau ke polsek terdekat. Polsek terdekat ya. Itu jenis-jenis markas ya. Markas angkatan yang bisa menolong kita kalau kita terdesak dalam dunia kriminalitas. Bahwasanya kodam sendiri yang saya tahu, yang saya pelajari atau pendidikan dari banyak orang, tidak ada yang namanya jenis makhluk jin menunggu sebuah bilah keris. Adanya. Yang ada menunggu pemilik keris. Pemilik keris. Contoh, ini sudah masuk ke ranah esoteris ya. Saya kasih poin dulu. Kita bahas esoteris aja karena ada yang mengajak kita untuk soal itu, edukasi itu. Umpama ini ada keris adrem, pemiliknya saat ini saya bilang saat ini karena dulunya juga pasti ada yang memiliki. Kodam dari yang pemiliknya dulu, entah itu ada atau tidak, saat keris ini sudah ditinggal sama pemiliknya, kembali lagi ke keagamaan kita. Saat orang sudah meninggal, maka sudah putus hubungan dengan yang hidup. Dalam arti ini sudah bukan milik siapa-siapa lagi. Saat ini saya miliki, kodam orang yang sudah meninggal tadi itu belum tentu ikut ke keris ini. Itu kalau soal esoteris. Nah, sekarang merujuk ke saya sendiri, apakah saya punya kodam? Seperti itu contoh. Kalau saya punya, mungkin saja bisa, tapi tidak di bilah ini. Bilah ini hanya media untuk membuat satu yang dibilang pertunjukan. Dalam arti bukan pertunjukan sirkus ya. Kalau memang ada perang, yang seharusnya keris ini tadi itu nggak bisa nusuk orang, jadi bisa nusuk orang. Dibantu oleh hal yang selain logika, selain logika. Tapi kalau saya bilang itu sudah keluar dari ranah yang namanya seni budaya. Jadi kalau bisa saat memiliki keris atau memilih sebuah keris untuk dimiliki, jauhilah yang namanya esoteris menurut saya. Dahulukan eksoterisnya. Kalaupun nanti esoteris ingin ada, biar nggak anyep bilangnya. Karena budaya kita tuh nggak lepas dari mistis. Ya monggo, setelah punya aja. Oke dah. Ya. Tutorial sih apa bahasa Indonesia? Soalnya dia anak mana kan? Ada lagi, silakan. Ya terserah. Tutorialnya setelah pembahasan ini aja, nanti kita bikin videonya. Kan ini kan nggak ono. Ya siapa ya? Edukasinya belas lah kan? Iya, ini nggak ada edukasinya sama sekali. Nah ini apa ya? Dan sing gampang-gampang sih ada. Sing gampang-gampang sih. Ini loh, kita bahas yang namanya dapur. Karena untuk tahu sebuah pusaka kita harus tahu namanya. Oh berarti kita ke eksoteris dulu. Ya jelas dong, otomatis dong. Kita lihat apa yang kita lihat. Kita bahas apa yang telah kita lihat juga. Jadi semuanya itu harus apa yang kita lihat. Kita bahas yang paling gampang aja. Kamen bawa brojol. Ada brojol banyak itu juga ada banyak brojol ya. Brojolnya samain aja mulu. Brojolnya ada pakai juga nggak apa-apa. Bawa. Senengku dewe Ya, punya samain dulu. Siap. Nggak apa-apa, punya capai nggak apa-apa. Nanti saya ngizin. Capai kita mana? Itu bahas edukasi. Pertama kita bahas yang namanya warangka dulu aja. Dulur-dulur yang sama yang lihat sekarang ini warangka Ladrang Surakarta. Ini adalah Ladrang Surakarta, di mana bentuk ladrang itu seperti perahu.
Tapi ladang kayak gini tuh nggak hanya di Surakarta, ada juga Brangga, ladang dari Jogja, nanti dibahas. Ada juga Jawa Timuran, ada juga Capu, Mirip banget. mirip banget. Di belakang sana itu berbeda-beda semua. Nah, itu berbeda semua. Jadi nanti kita bahas satu persatu di video berikutnya. Ya, kita bahas dulu yang ada sekarang. Ini adalah ladang Surakarta, di mana bentuknya seperti ini, dan ini namanya bentuk bunton. Bunton terbuat dari kuningan bisa, apa namanya, silver juga bisa, perak itu biasanya bisa, terserah sekuat apa inginnya. Sekuat dananya. Iya, pengennya sekuat apa pengennya. Pengen kayak gini ya, karena harus kuat seperti itu. Untuk rangka sudah ya. Sekarang isinya, lo dengan buka. Enggak, biasanya nek buka ini pakai suara. Rungu pasti mau. Wis pokoknya kono. Pasti mau rungu. Ya. Ada, monggo dah terangkan. Kalau seperti ini biasanya dapur apa namanya? Dapur Bejorol. Ini adalah dapur Bejorol. Ya, dulur-dulur ini bisa disebut dapur brojol, dimana kalau rician brojol itu rician paling gampang. Rician paling gampang, tapi filosofi paling rumit. Rumit, karena filosofinya dia itu membrojolkan segala masalah. Oh kan, hal yang rumit diberikan keris yang paling gampang. Dulu berangan. Itu rumit loh itu. Rumit itu. Loh, ya brojol itu total nyawar ya. Oke. Brojol punya rincian, yaitu yang pertama bentuknya cuma satu. Cuma satu lagi. Terus ada gandiknya, itu gandik polos dan pecetan. Di ganjanya ini gonjo, bilangnya itu ganja. Ini nggak ada rincian lain selain di gonjo gitu aja. Nggak ada greneng atau tingil atau apapun, nggak ada. Jadi cuma rincian paling gampang itu brojol. Bentuk satu, gandik polos, pecetan, sudah. Tapi ada yang seperti ini, cuman ada odo-odonya di tengah-tengahnya ini. Oh, kayak yang pernah dititipkan di sini. Ya, itu sudah maksudnya jala dinding. Bilangnya, ada yang bilang cuma jala aja, ada yang bilang jala dinding. Ya itulah dunia tersanaji. Dan kalau dibilang soal tangguh, macam-macam lagi. Tangguh itu nggak bisa kalau kita nunjukin aja gini. Wayaku, nggak bisa. Harus gini. Harus benar-benar nanting itu nggih ngenten, dilihat, dipelajari sendiri. Jenis bahan seperti ini tuh apa, daerahnya kira-kira apa. Kalau ini ditangguhkan yaitu Tuban Mojo, yaitu dari segi bahan yang pertama, yang kedua segi gila. Biasanya Mojo itu bahan seperti ini, dan Tuban itu gagahnya kayak gini. Botolnya besar-besar lah, karena botol nggak hanya segini aja, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kecil lagi, ada yang jimatan. Nah, kalau udah jimatan maksudnya apa? Itu kita lihat lagi jenis bahannya. Jenis bahan bisa ke Mojo, bisa ke Belambangan, bisa kemana aja lah. Itu soal tangguh. Dan soal pamor, ini pamornya apa mas? Tunggak semi. Pamor tunggak semi. Jadi kayak gini, pamor tunggak semi, bisa dilihat. Pamornya itu cuma di dekat gandik aja, dekat gandik aja seperti ini, dan morat marit ya, dia nggak beraturan. Aku sih penasaran masalah pamor. Sebenarnya pamor. Tutup dulu aja dulu. Hampir mirip sih, Kak. Hampir mirip. Masalah pamor apa? Tambal. Pamor itu nggak semi. Itu nggak semi. Ambilkan yang tambal. Barengan ya? Ini stok lama, cuman nggak pernah dilihat di sini karena ini punya leluhur, jadi nggak dibawa di tempat yang umum.
Tapi untuk saat ini dikasih tahu. Oh ya lupa. Ini jenisnya warangka sken atau sengkolan sebenarnya. Biasanya pakai orang Madura. Orang Madura. Dan isinya pasti tumbak. Kayak gini Mas. Bedanya itu di kalau tambal pasti bulat. Oh bulat. Kalau pusar bumi ya kayak pusar bumi, musar-musar gitu. Ada lagi yang bentuk bintang, Sulaiman. Ada yang nur, macam-macam. Ada yang lam, macam-macam. Tapi kalau tunggak semi ya seperti itu seperti potongan pohon. Pohon yang habis dipotong itu, yaitu tunggak semi. Memang tahu ini dapurnya apa? Dapuranku. Dapuran siapa? Ini tumbak, dapurnya dompring atau daun bambu. Oke, untuk pamornya ini terlihat banget meskipun belum diwarangi. Ini masih putih, ada tambal, ada dengan kebak, dan sebelah sini itu Banyumiri. Tripamor. Tombak sekecil ini pamornya 3. Itu bukti kalau leluhur kita itu sadis kalau bikin karya seni. Kita nggak boleh kalah, kalau bisa malah melestarikan. Seperti itu. Tidak, benar ya. Ya, Di sini kan keadaannya sebagai kafe ya. tapi Kita rekaman juga masih ada orang di belakang kamera masih ada orang. Mas, ada pertanyaan? itu loh Mas Lutfi kata mau tanya. Silakan tanya Mas. Mungkin kita membuka sesi Dari sini Mas, dari sini Mas, biar dengar suaranya. Bingung aku Mas. Bingung? Atau saya duduk di sini Mas? Saya tak di situ. Enggak lain. Loh, Teman bingung, aku bingung loh. Bisa kok iya apa bingung ya. iya, teman mau tanya apa sekiranya? Dia tak apa tuh. Kita aku Saya tadi minta jadi bintang tamu soalnya. Saya tawarin tadi Mas, saya butuh bintang tamu untuk uji tes kekajaman keris, saya bilang gitu. Mungkin perlu. Situ? Oh gak situ. Karena jalan. Isin lagi. Viral itu. Waduh. Apa-apa. Oke. Jadi kita kan sudah bahas masalah dapur yang paling gampang sih ya. Kalau orang dulu bilang itu, anu nek pengen jadi terus itu boleh sing paling simpel sih, brojol. Bener apa betul? Benar. Brojol itu filosofi ini dari Luk Satu sendiri. Luk Satu biasanya. Luk Satu ini ada perbedaan, ada perdebatan antara Luk Satu dan Luk Lurus. Betulnya. Tapi kalau saya bilang sih brojol itu Luk Satu ya. Luk Satu itu di filosofi Luk Satunya sendiri itu adalah satu turunan gitu dari Tuhan ke orang tua ke kita ke anak kita, ke cucu kita dan seterusnya. Garis keturunan dari yang pencipta sampai ke bawah. Gitu. Dan kenapa kok mending yang paling simpel dulu yaitu karena yang pertama Luknya satu, jadi lebih ditekankan ke garis keturunan tadi. Karena manusia itu tanpa adanya mbah yang nggak ada kita dalam arti kalau punya Luk Satu kita akan selalu senantiasa mendoakan leluhur kita dan selalu ingat siapa pencipta kita. Seperti itu. Berarti bukan disembah ya? Nggak ada sama sekali, ini hanya sebuah kenangan dari orang tua kita. Gimana ya? Kalau menurut saya ini bukan sekedar kenangan gitu. Iya. Kadang manusia juga perlu yang namanya perantara untuk ingat. Betul. Contohlah kita juga nggak tahu apa itu Allah kalau kita nggak tahu bagaimana tulisannya. Ya minimal tulisannya atau ada orang yang mengetahuinya.
berarti kita tidak perlu perantara. Sama seperti pusaka. Ya kalau pusaka juga itu pusaka, keris sama tumbak. Setiap dapur punya filosofi masing-masing. Di mana filosofi tadi itu mengandung unsur-unsur kehidupan manusia. Itu aja satu lembar setiap dapur bisa jadi sebuah kitab juga itu. Tapi bukan berarti dibukukan. Ya bukan kita kitab agama loh ya. Beda. Kitab itu enggak selalu keagamaan. Keagamaan itu tuntutan dan tuntunan. Ya, kalau punya agama itu tuntutan serta tuntunan. Jadi kita lebih baik seperti itu, kayak gitu loh. Kalau tuntunan itu sebuah rekomendasi. Kamu boleh melakukan hal yang seperti ini kalau merasa baik. Kalaupun kamu punya hal yang lebih baik ya sudah. Seperti itu. Tidak. Biar nggak terlalu lama saya. Video ini tutorial sih ya? Nah, makanya itu. Oh, kita lihatkan video tutorial yang tutorialnya. Oke, ini tutorial dulu. Nah ini dulu. Untuk membuat satu trik kita butuhkan 2 bahan ini. 3 bahan ya. Yang pertama, bahan pertama adalah kerisnya itu sendiri. Cari yang agak longgar. Ini. Dan yang kedua bahannya adalah tali. Talinya itu kalau bisa disimpul kayak gini ya, kita kayak gini, tali ini kan, kita ya kayak tali kentet gitu, jadi dijadikan diketik nang ini gitu ya, ya kan. Dan trik yang untuk trik yang ketiga adalah bahannya adalah audiens atau penonton. Karena kalau trik ini berhasil tapi nggak ada yang nonton percuma. Ini talinya dilepaskan ke sini, yang paling tengah-tengah aja, terus dirapat dulu ya. Lalu cara masukkannya seperti ini. Jadi ini biarkan di baliknya keris yang mau ditunjukkan. Kelihatan? Talinya ini kalau bisa nggak sampai kelihatan atau warnanya samar dengan warna warangkanya, disamakan. Untuk mengoperasikannya, dioperasikan. Untuk mengaplikasikannya sudah diinstal kayak gini. Ini tinggal tarik aja ini. Tuh. Tarik ini akan keluar dengan sendirinya karena terangkat ya. Kata ya. Dan kemarin di cuplikan itu kok bisa keluar sendiri tanpa ada yang narik. Talinya ini disangkutkan di bawah meja. Di bawah meja seperti ini. Ini ada cakrak di sebelah sini, disangkutkan lagi ke sana ke meja, lalu di meja ditali. Jadi ketat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ketat seperti ini, kita main tokor, ini tokor ya. Tokor ini kalau narik otomatis tuh ya, gitu. Ya. Nah, main tokor kan. Gitu. Triknya adalah yang pertama, keris, kedua, benang diikatkan di bilah keris yang kalau bisa yang melengkung, kalau lurus takutnya beleset ya. Ketiga, audiens, yaitu audiensnya kalau bisa tidak tahu menau bahwasanya di situ akan ada keris yang bergerak. Jadi kalau bisa ada 2 atau lebih keris ada di situ. Lalu tata seperapi mungkin talinya, taruh di bawah meja, tangan bisa nggak megang atau apapun. Ini ditarik dengan topor atau tekan aja dengan topor gitu. Bisa loh. Nah, untuk simpul takok dulu. Oke, kembali ke video berikutnya. Oke, jadi seperti itu videonya. Kalau kurang jelas nanti ya gimana Kak? Ya kalau kurang jelas ya nanti tanya sendiri lagi, tanya lagi, tak bikinin lagi, tak bikinin lagi, tenang aja. Dan setelah tahu videonya seperti itu dan tahu caranya seperti itu,
jangan pernah sekali-kali mencobanya. Ya, saya kasih tahu ya, jangan pernah sekali-kali mencobanya untuk membodohi orang lain. Nah, Karena kami di sini berangkat dari sebuah yang namanya edukasi edukasi. atau memintarkan masyarakat Indonesia sendiri. Edukasi juga hiburan gitu. Ya, untuk hiburan. Saya rasa edukasinya sedikit aja, hiburannya yang Saibrit. setidaknya adalah edukasi. Kita nggak cuma goyang-goyang aja di kamera, jadi ya inilah budaya kita. Jangan lupa subscribe. Iki lho lur, kopi ini ki kulaan lur. Tapi nek subscribe ngono kuwi iso digawe kulaan kopi. Yes, ngopi sih. Ini keren. Monggo langsung ditutup mau. Ya itu tutup mau. Sampai yang tutup. Bicara. Kan selama kita tutup sampai. Oh iya. Ya sinau lah di situ. Oke. Tutup. Oh my god, tok jadi. Itu ayo manton, ayo manton. Ayo tutup manton. Ding dong. Kok tunggu ya? Ayo tutup. Permisi, gini loh. Gitu ya. Kok semuanya aku nggak mau nutup. Gitu. Ya sekian atas terima kasih ya atas. Amin. Amin. Al-Lughatul Arabiyah saya mengalami itu sekali dan mari belok disubscribe ambil lonceng oke Siap. sekian semoga bermanfaat dengan YouTube channel ini dan jangan lupa ya ambil manfaat yang manfaatnya diambil jangan lupa lah kalau yang nggak ada manfaat disisihkan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tresna marang budaya. Dadi anake bangsa. Amin ya Allah. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.